terkait apa? Kalau yang dilaporkan adalah penggelapan satu unit KR. I feel blue, space in my bed, I'll still live for you. Both think real fast now. Manchester United yang menjamu Southampton di Old Trafford bermain hanya dengan 10 pemain setelah Casemiro mendapatkan kartu merah. Siang hari ini saya Kak Ros tetap seger menemani Anda di acara Rumpi No Secret bersama Daniel hari ini yang menemani kita di pojokan sana, dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang hadir hari ini untuk berbagi ceritanya. Seperti biasa kita mojok dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai yang menjadi perhatian publik, menuai banyak sekali komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang pertama ini masih perhatian kepada kabar gugatannya Kimberly Ryder kepada suaminya ya Edward ke kepolisian, dan ternyata ada lagi satu laporan lagi, yaitu Kimberly melaporkan kasus dugaan penggelapan mobil. Ya kan, kendaraan roda 4. Nah, yang dilaporkan itu ada 2 inisialnya, yaitu NL sama EA gitu ya. EA-nya diduga bukan gitu. Ya, bukan EA bukan. Nih, Kimberly Ryder laporkan Edward Akbar ke polisi sebelum gugat cerai. Jadi kalau dari keterangan dari pihak polisiannya, ya sejauh ini yang sudah dilaporkan sebagai saksi itu adalah Kimberly sama ibunya, gitu kan? Nah, ini ada lagi sempat setelah berita ini naik, Natasha Ryder juga sempat posting di story-nya, posting gambar SpongeBob gitu, gini. Gitu ya. Ini sebenarnya SpongeBob lagi ngapain sih dia sebenarnya? Aku nggak tahu ya. Tapi yang juga lagi ramai, kemudian juga viral gitu, orang kemudian kan mulai cocokologi menarik ke belakang, sebenarnya sebelumnya tuh udah ada tanda-tandanya belum sih gitu. Nah, ini ada dari salah satu konten apa sih, AHA quote ya gitu ya. Jadi di salah satu wawancara kalau nggak salah gitu kan, si Kimberly itu disuruh meninggalkan pesan suara untuk anak-anaknya di masa depan gitu kan. Satu kontennya tuh gitu. Nah, itu viral lagi karena di situ Kimberly itu ketika mengutarakan pesannya itu juga sambil menangis. Dia bilang mudah-mudahan anak-anaknya paham apapun yang dilakukan itu demi kedua anaknya gitu ya. Kerja kerasnya itu adalah untuk anak-anaknya kayak gitu. Seperti apa sih pesan suaranya Kimberly? Kita dengarkan yang berikut. Mama loves you so much, and I know that I get mad. Mama suka marah karena Mama sayang banget sama kalian dan Mama mau ngajarin kalian sesuatu. But I love you both so much, dan I'm working hard for you guys, and I try and spend time with you guys. Dan Mama coba untuk, I'm not perfect ya. I try to ngertiin kalian dan ngajarin kalian juga, and spend time with you and try and make you happy. Tapi along the way juga I want you guys to learn to be good people, anak soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang giving, then hopefully in the future you will understand that everything I do is for both of you. Yeah, I love you. I hope I'll always be around for you. I love you. Bye. Ini di-repost sama Kimberly Ryder di story-nya dengan caption, kenapa sih ada konten seperti ini gitu ya. Jadi orang kan kepo pengen lihat. Nah, ini semakin membuat netizen jadi penasaran. Komentarnya coba kita baca ya. Maka
Makanya yang terlihat adem ayem rumah tangganya tuh terus kalian pikir tidak ada masalahnya. Tidak mungkin, semua manusia di kehidupannya akan diuji. Ya betul sekali. Ini kenapa? Tapi kenapa harus huruf besar semua sih? Aduh, sekelas Kimberly masih diginiin. Gimana kalau titik-titik diginiin tuh diapain ya? Belum jelas diapain. Yang berikutnya, kan suami istri penggelapannya gimana? Kan suami istri penggelapannya gimana, katanya gitu ya. Nemu uang di kantong suami pas lagi gosok celana dia, aku ambil nggak bilang-bilang, apakah itu termasuk penggelapan? Ya, iya. Yang berikutnya, aku sering korup dan menggelapkan uang suami, biasa ambil untung di biaya sekolah anak. Ini gimana sih, biasa ambil untung di biaya sekolah anak? Gimana ceritanya? Caranya coba tolong di-spill dong, caranya gimana? Nih, pas mereka nikah aku kaget, sekarang mereka cerai aku juga kaget. Ini orangnya kagetan banget ya. Yang berikutnya, jadi cerainya itu gara-gara apa gitu kan? Orang jadi penasaran ya, masih belum tahu ya, kan mereka berdua aja lah yang tahu masalah sesungguhnya seperti apa gitu ya. Sidang perceraiannya kan baru didaftarkan, belum ada mediasi dan lain sebagainya, tapi memang ada beberapa kali update. Salah satu yang terbaru adalah laporannya Kim atas dugaan penggelapan mobil itu. Yang berikutnya kita beralih ke artis yang lain ya, nih Rizky Bilar nih. Kemarin kan Rizky Bilar dapat penghargaan apa sih? Apa sih judulnya? Aktor yang terfavorit. Aktor favorit di Indonesia gitu kan, dapat penghargaan. Tapi penghargaan itu kan berdasarkan dinominasi, terus habis gitu yang menang itu berdasarkan berapa banyak yang milih gitu kan. Nah ini di TikTok terus ada yang komen seperti ini bunyinya, dan itu kemudian ditanggapin sama Rizky Bilar ya. Komennya gini, yang milih juga suka KDRT, jadi sefrekuensi, nggak mungkin orang benci KDRT tapi milih Bilar gitu. Terus dijawab nih sama Rizky Bilar, santai aja mas, mungkin ya mas, mungkin ini cara Tuhan pelan-pelan menaikkan derajat umatnya yang lolos dari ujian 2 tahun lalu, dihajar habis-habisan sama media dan oknum yang melebih-lebihkan kasus kami. Siapakah oknum yang melebih-lebihkan kasus kami? Ya. Terus ini juga dia nunjukin juga video CCTV gitu kan, yang menunjukkan bahwa pada masa-masa itu gitu Lesti masih nyetir mobil sendiri ya. Jadi dia bilang itu dia bilang ya, kalau dibilang kabarnya simpang siur poe Lesti sampai nggak bisa ngapa-ngapain, apa patah apa segala macam, itu nggak benar. Buktinya dia masih nyetir mobil kan gitu kan. Ada videonya. Coba kita lihat yang berikut. Nah, Lesti di sini justru menyetir sendiri. Menyetir sendiri. Logikanya kalau saya melakukan kekerasan yang seperti diberitakan, seperti dikeluarkan oleh berita yang beredar kemarin, tentunya Lesti tidak mungkin bisa menyetir sendiri. Pagi-pagi setelah kejadian jam 11.44 Lesti nyetir sendiri ya. Oke. Seperti yang diberitakan, Lesti patah tangan segala macem, tentu Lesti tidak akan menyetir sendiri gitu. Ini ada komentar netizen, coba kita lihat di komentar netizen. Masih dibahas aja, padahal dulu bapaknya L juga sempat kasih statement di media ya. Terus kenapa si B nggak marahin yang laporin dia aja, atau bikin konferensi pers setelah bebas gitu. B itu maksudnya siapa? Bilar gitu. Ya ini kalau kita cek sih ya, kalau kita cek ada tuh rekaman wawancara kuasa hukumnya Sandi Arifin ya. Dia bilang yang melaporkan pada saat itu memang Lesti, bapaknya Lesti itu emang hadir sebagai saksi kan gitu ya. Nih, dia nggak berani nyalain bininya sampai nyalain orang lain, kan perasaan bininya yang lapor. Ya kali lawyer ujuk-ujuk datang kalau nggak ada yang ngundang katanya gitu. Yang berikutnya, kan istrinya sendiri yang laporin malah nyalahin netizen. Kalau dulu bininya nggak keluar-keluar, laporan netizen mana hujat katanya gitu. Yang berikutnya, dari komentarnya. Iya, mungkin masalahnya kan sekarang udah ini kan mereka udah kembali menjalin rumah tangga gitu kali, mungkin maksud Bilar ya. Iya kan? Ya, jadi mungkin dia masih terfavorit untuk pemilih-pemilihnya kan gitu. Iya kan? Kalau buat yang nggak milih ya mungkin bukan favoritnya yang nggak milih. Nah, kalian berikut ini ada kisah apa? Ada Inara yang baru pulang dari Korea. Ada kabar terbaru apa dari Inara? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Inara Rusli
Perempuan kelahiran 1993 ini merupakan mantan anggota girl band Beksa, hingga pernah bermain sinetron Ma Ijah Pengen ke Mekah di 2014. Sabtu 13 Juli 2024 lalu, Inara ke Korea Selatan bersama Ruben Onsu untuk menghadiri acara deklarasi K-Respect, sebuah gerakan yang bertujuan untuk menghormati dan menghargai tamu asing di Korea Selatan. Inara yang sempat menulis sudah berusaha yang terbaik untuk menyelamatkannya di Instastory pasca Virgon ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu pada 20 Juni 2024 ini. Tetap membuka komunikasi melalui video call anak-anak dengan Virgon. Inara juga memberikan syarat kepada Virgon setelah selesai rehabilitasi untuk bertemu dengan psikiater dan ustadz jika ingin bertemu dengan anak-anak. Seperti apa dukungan yang diberikan Inara untuk Virgon? Dan benarkah Inara pernah mengajukan syarat untuk berujuk dengan Virgon? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Inara. Ya, sebelum kita tanya dia kemarin ke Korea itu ada dalam rangka apa sih kok bisa gitu ke Korea. Kita mau tanya dulu yang kemarin-kemarin gitu ya, tentang kabar bahwa Virgon kemarin diamankan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Itu nih ada artikelnya ya. Inara tak kaget Virgon terjerat narkoba. Terus juga ada video pressconnya Virgon waktu itu ya, yang meminta maaf juga kepada keluarganya, anak-anaknya dan semua pihak. Coba kita lihat yang berikut. Yang ini saya tadi menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba. Saya mohon maaf kepada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini kejadian pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah pada saya menjadi manusia lebih baik lagi. Terima kasih kepada segala kritik yang sudah berhati dalam proses saya menjalani proses hukum yang berjalan, dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, dan kayak kabarnya apa sih dia direkomendasikan untuk rehabilitasi ya selama 3 bulan. Nah kan kamu juga sempat posting story tuh pada saat berita itu muncul ya. Storynya kan kamu bilang seperti ini nih, coba kita baca storynya Inara. I'm sorry kiddos, I've done my part, I've tried my best to save him no matter how it makes them misunderstood. I'm so sorry, katanya gitu. Ini kan kamu posting, ini kamu mengatakan ini memang betulkah bahwa sebelumnya memang kamu sempat tahu dan sempat berusaha juga gitu untuk menyadarkan pada waktu itu? Apa ya? Aku bingung kalau disuruh jelasin karena apa yang sudah aku perjuangkan itu sudah lewat, sudah di awal-awal ya awal-awal kasus ini akhirnya, bahkan dari sebelum kasus ini viral. Gitu. Jadi ya walaupun itu orang nggak tahu apa yang aku lakukan sebenarnya, ya aku nggak peduli. Yang penting aku masih bisa mempertahankan rumah tangga saat itu. Cuman karena juga dari dianya juga nggak ada niat baik untuk memperbaiki semuanya, dan dia memilih untuk melanjutkan ini di meja hijau dan melalui lawyer juga. Kemudian aku juga nggak mendapat support dari orang-orang circle kami, either itu manajemennya dan teman-temannya dan keluarganya dan lain sebagainya. Ya sudah. Kamu di situ kan fokusnya adalah meminta maaf kepada anak-anak gitu ya. Apa sih yang pada saat itu yang berkecamuk di hati kamu gitu? Tadinya sempat ngerasa bersalah sama anak-anak karena apa ya? Aku ngerasa kayak kok aku nggak bisa memberikan mereka sosok figur ayah yang baik ya. Tapi dan again semuanya sudah diatur sama Allah. Ya jalannya sekarang seperti ini gitu ya. Karena kalaupun ditanya sama orang kenapa akhirnya aku bisa milih dia, karena dulu back then dia itu berusaha ada effortnya gitu untuk bisa sama-sama aku. Karena kan sebelumnya dia kan mu'alaf dan yang seperti yang kita tahu ya, dia musisi, dia anak band, ya notabene-nya ya pergaulannya ya
ya kita semua tahu lah. Macam-macam lah. Ya, dan aku memberikan syarat itu, dan dia menyanggupi pada saat itu. Jadi ya aku menghargai lah effort dia gitu. Syaratnya kalau boleh tahu apa? Ya satu, ya dia harus belajar Islam sebelum nikah. Ya, beberapa lama sebelum nikah, 6 bulan sebelum nikah. Terus dia harus merubah lifestyle-nya lah. Maksudnya in a good way, supaya apa? Karena kan kita nikah pasti kan akan memiliki keturunan, dan kita akan bertanggung jawab untuk memberikan figur yang baik untuk anak-anak. Jadi ya alangkah baiknya, alangkah bijaknya bisa kita mulai sedari dini gitu, bahkan dari sebelum kita ijab kabul kayak gitu. Terus juga pergaulan dia juga, dia mau filter kayak gitu. Bahkan dia mempercayakan saat itu ya, dia mempercayakan HP-nya untuk aku cek, aku filter gitu, teman-temannya yang mana yang toxic, mana yang ini, ya udah dia menyanggupi. Jadi kayak aku menghargai effort dia gitu saat itu. Makanya kami bisa sama-sama gitu akhirnya. Terus kenapa akhirnya jadi kayak gini? Saat itu triggernya adalah pandemik. Jadi pandemik biasanya dia sebelum pandemik kegiatannya itu padat kan, produktif gitu karena dia musisi. Tiba-tiba pandemik, kita harus dia terutama kita sama-sama harus struggle gitu istilahnya di rumah, dengan di rumah aja, dengan nggak kemana-mana, social distancing. Itu membuat dia tuh sedikit under pressure karena dia nggak pernah ada di posisi seperti itu. Maksudnya dia kan extrovert banget orangnya, terus dia juga produktif banget, tiba-tiba dia harus stay di rumah. Ya bisa dibilang ya dia ada kena sedikit depression kali ya. Terus akhirnya dia minta izin untuk punya hobi. Ada beberapa hobi dia yang tadinya aku agak berat gitu untuk mengiyakan, karena yang kekhawatiran aku tadi itu satu mengenai biayanya, kan sayangnya uangnya, saya mubazir, mendingan buat anak-anak atau apa gitu yang sekiranya kita bisa, ayo sama-sama yuk bisa produktif gitu. Kemudian dia alasannya karena itu nanti bisa menjadi investasi dia gitu jangka panjangnya. Oke. Terus pergaulannya gimana? Dia bilang di sini isinya cowok semua, terus juga kita nanti akan ngadain kajian setiap hari Jumat. Kenapa kamu ketawa? Karena itu tidak pernah terjadi. ya gimana ya, teori lah, teori. Mungkin niatnya awalnya begitu gitu ya. Oke. Terus juga aku udah ngasih syarat juga kalau dia mau bergabung di klub yang ini harus ini gini dan gini. Maksudnya harus transparan kegiatannya ngapain. Terus aku harus tahu teman-temannya siapa aja, base campnya di mana kayak gitu. Jadi kasih tahu semuanya. Cuman pada akhirnya ya mulai ya sebagaimana circle kita lah. Walaupun balik lagi tergantung diri kita. Iya. Cuman kalau terlalu banyak pengaruhnya ibaratnya satu kutub positif terus dikelilingin sama negatif, kan untuk lama-lama jadi negatif juga. Iya. Apalagi kalau ketika dia nggak mau menyadari itu dan menarik diri dari situ. Ya terus ya gimana? Orang kau kan cuma eksternal doang, internalnya diri dia sendiri. Dalam diri dia sendiri. Iya. Kamu sempat pada saat ya ada berita itu gitu ya, kamu lihat anak-anak, ada sempat nggak ngerasa bahwa aduh aku waktu itu sebenarnya udah cukup berusaha keras belum ya gitu? Ada nggak sih perasaan merasa enggak? Enggak, karena aku bisa jamin insya Allah aku udah berusaha cukup keras. Cukup keras, udah segala macam cara aku lakuin. Dari wejangan, nasihat, sampai ancaman, sampai sekeluarga tahu, sampai ke kantornya pun tahu, tapi aku nggak tahu apa yang dia sampaikan ke mereka sampai akhirnya kayak ya udah, akhirnya orang kayak ya udah gitu aja, kayak tidak mengindahkan kata-kata aku gitu. Jadi kayak kamunya justru dipandang jadi kayak ya aku ngerasa kayak sendirian sih saat itu, kayak ya me versus the world lah. Pada yang kamu perjuangkan adalah ya keluarga kamu gitu kan? Iya, terutama anak-anak. Mungkin karena ada anak-anak, 3 anak itu kan, jadi makanya aku sedemikian berjuangnya itu mempertahankan itu semua. Kalau nggak ada mereka juga kayaknya oh ya udah. Ya your call lah.
Ini ada artikel juga, Virgon tersandung narkoba, Inara Rusli beri syarat ketemu anak gitu. Ini kan ya akhirnya yang tadinya mungkin kamu masih ingin diselesaikan secara internal ya misalnya gitu ya. Ketika dia berita dia diamankan itu kan bisa terakses gitu. Anak-anak juga pasti akan bisa lihat nanti gitu ya. Benarkah bahwa kamu juga memberi syarat sekarang ini gitu kepada bapaknya kalau mau ketemu anak-anak? Sebenarnya syarat ini udah aku kasih dari awal aku minta kita perbaikinnya. Kayak kewajiban dia untuk masuk pondok, kayak gitu mondok 3 bulan tanpa gadget. Kalau enggak, apabila dia yang butuhkan aku untuk nemenin dampingin dia ya nggak masalah gitu. Kita 3 bulan di sana mondok, intinya supaya dia di rehab gitu dalam tanda kutip, dan dia bisa balik lagi gitu ke jalan yang benar gitu. Karena ya sekian lama dia terpengaruh sama lingkungan yang toksik gitu menurut aku. Dan ini kan demi kebaikan anak-anak juga kan gitu. Jadi ya hal yang sama aku ajukan ke dia, syarat yang sama ketika dia mau menemui anak-anaknya setelah pasca ini rehab. Pasca rehab ini? Iya. Jadi ya aku harus tahu dia di bawah naungan ustadz siapa yang ngebimbing dia, kemudian psikiater siapa gitu. Karena ya seperti yang kita tahu, obat-obatan terlarang itu kan apalagi kalau dia pakai dalam jangka waktu lama itu sudah sangat mempengaruhi sistem syaraf. Jadi sudah harus ada penanganan medis, obat-obatan medis dari psikiater, ada prescriptionnya kan gitu. Terus juga harus rutin terapinya demi untuk menjaga kesehatan mental dia juga kan, dan alam bawah sadarnya dia. Apa yang kamu khawatirkan kalau dia tidak menjalani step-step itu? Ya aku sih nggak masalah ya. Semua aku lakukan demi anak-anak. Intinya ya kalau dia tidak menyanggupi syarat-syarat tersebut ya mohon maaf, dengan sangat berat hati aku nggak bisa menemui dia dengan anak-anak. Kenapa? Kamu takut dia memberi pengaruh buruk atau anak-anak? Sudah pasti contoh? Karena ya kita kan harus melihat bukti dulu ya, yang otentik gitu, bahwa dia mempunyai niat baik, mempunyai etikat baik untuk memperbaiki diri dia supaya dia bisa menemui anak-anaknya dalam keadaan aman. Dia bisa memberikan rasa aman terhadap anak-anak gitu. Rasa aman, dan mungkin juga sekaligus menjadi contoh buat anak-anak gitu ya, bahwa ya setelah melakukan mungkin hal yang salah ada usaha untuk berubah gitu juga. Iya, karena kita nggak bisa menjamin orang akan benar-benar bertobat atau akan balik lagi. Dan obat-obatan itu kan terutama ubas ya gitu, itu sama kayak asap rokok kan, sama kayak nikotin. Jadi dia bisa menempel di pakaian dimanapun. Jadi kalau misalnya anak-anak, yang aku khawatir kan cuma anak-anak aja. Misalnya anak-anak lagi sama dia terkontaminasi sedikit zat-zat kimia itu gitu ya. Nah, kamu sudah sampaikan ke dia, terus apa reaksinya? Belum, aku sampai sejauh ini aku belum ada kesempatan untuk menemui dia, karena dari informasi yang aku dapat dia masih proses detoxify, jadi masih nggak boleh megang gadget dan nggak boleh ditemui siapapun. Gitu. Ini kan adalah perjuangan kamu sebagai seorang ibu untuk melindungi anak-anak kamu gitu ya. Apakah kamu sudah siap nanti akan menghadapi lagi situasi di mana seolah-olah kamu merasa kamu versus dunia gitu? Ya kan, ya itu tadi kan, nggak ada jaminan bahwa kamu sudah tidak disalahpahami lagi gitu. Apa ya? Seru sih ya. Kemarin itu seru sih, kayak banyak orang yang misunderstood, banyak yang misleading information sana kemari, kayak mencari-cari celah dan salah aku gitu. Tapi aku bersyukur, maksudnya kayak ya ini kan peluang dari Allah membukakan tabir doa-doa aku gitu, supaya bisa lebih makbul, lebih terkabul gitu. Jadi ya ilmu ikhlas aja lah. Ya, karena kan intinya sebenarnya maksudnya baik gitu ya. Kita lihat aja sih ke depannya bahkan bisa diterima juga dengan baik. Tapi kan ini selama dia menjalani proses ini untuk anak-anak gitu dari bapaknya tetap lancar ya? Terakhir komunikasi itu sekitar 2 minggu yang lalu dia ngobrol sama anak-anak dalam keadaan pakai seragamnya itu yang hijau kan. Terus anak-anak, terutama Starla nanya kayak, Dedi kenapa kok pakai baju itu?
Dia sih ngejelasinnya dia lagi di rumah sakit. Ya, emang bener sih di rumah sakit kan. Di rumah sakit lagi sakit. Terus aku ngeliat dari mimiknya Starla tuh kayak sedih. Kayak, Mami, Daddy lagi sakit ya? Iya nak. Nanti Mami jelasin ya. Udah dijelasin? Belum, karena aku nunggu untuk ketemu Virgonya dulu. Baru abis itu aku mau deep talk sama Starla. Ya mudah-mudahan ini tough time menjadi jalan pembuka ke arah yang lebih baik lagi buat kalian semua. Iya, amin. Amin. Baik, nah ini satu lagi juga yang mau kita ajak ngobrol adalah Peggy Setiawan. Kalau kemarin kita lewat video call ya, sekarang sudah hadir pasca dia terbebas gitu ya, sudah tidak lagi menjadi tersangka gitu ya. Banyak sekali kejadian, mulai dari banyak tetangga yang datang sampai ada yang mau ngejodoh-jodohin dia ya. Apa perubahan kehidupan Peggy Setiawan? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Peggy Setiawan, pria berusia 27 tahun yang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung ini, 8 Juli kemarin bebas dari penjara setelah sempat ditangkap dan menjadi tersangka karena diduga merupakan Peggy alias Perong yang disebut dalang dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 lalu. Kasus yang kembali ramai setelah diangkat menjadi film dan telah ditonton lebih dari 5 juta kali ini telah menangkap 8 pelaku dan 1 diantaranya sudah keluar penjara. Sedangkan 3 lainnya masih menjadi daftar pencarian orang. Peggy yang tinggal bersama ibu dan adiknya serta menjadi tulang punggung keluarga ini mengaku sempat mendapat penyiksaan selama diperiksa. Setelah bebas, ia mendapat berbagai tawaran pekerjaan serta dijodohkan dengan perempuan berusia 23 tahun yang merupakan anak dari pegawai restoran. Namun Peggy menolaknya lantaran ingin fokus berkarir serta melanjutkan sekolahnya yang sempat terhenti. Seperti apa kelanjutan kasus ini dan bagaimana rencana Peggy setelah bebas? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya Bang Niko Kilikili. Terima kasih sudah hadir gitu. Apa kabar Peggy? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, ini ada artikelnya Peggy Setiawan bebas dari jerat tersangka pembunuhan Vina. Betulkah setelah ini kamu sudah melewati lah badai kemarin gitu, kamu juga menjadi lebih perhatian terhadap penanganan kasus ini? Betul? Betul. Seperti apa perhatian kamu atau harapan kamu lah gitu? Harapan saya sih semoga kebenaran bisa cepat terbongkar. Cepat terbongkar? Iya. Siapa pelakunya gitu? Iya. Sama kan kemarin juga sempat ramai ya Bang ya, maksudnya berkembang tuh yang kemarin sempat dijatuhin vonis, itu mulai menggugat lagi gitu, meminta agar kasus ini diselidiki lagi kebenarannya gitu. Apakah ini juga ikut memantau seperti itu? Dan bahkan kan kemarin ada saksi itu yang mengatakan kamu ada di bengkel itu, yang kemudian jadi dipertanyakan kesaksiannya. Kamu mengikuti juga? Setelah yang berikut ini ya kita bahas, dan kemana-mana tetap di Rumpi No Secret.